Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang peranti interaktif. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Balkufron dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Febriana Nuraini. Perkenalkan, nama saya Kaisa Usafasihni. Perkenalkan, nama saya Hana Maulidia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafizat. Perkenalkan, nama saya Fadli Faiz. Perkenalkan, nama saya Lazwardi Akbar Imani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana. Baik, setelah perkenalan, mari kita mulai presentasi pada kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang peranti interaktif. Apa sih peranti interaktif itu? Peranti interaktif adalah alat teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem digital melalui input seperti layar sentuh, suara, atau gerakan. Fitur utama peranti interaktif. Ada beberapa fitur utama. Yang pertama yaitu layar sentuh, memungkinkan navigasi intuitif dan responsif, digunakan di smartphone, tablet, dan laptop. Yang kedua, fitur utama peranti interaktif, pengenalan suara, mengizinkan pengguna memberikan perintah suara. Contoh Siri pada iPhone, Google Assistant, Amazon Alexa. Yang ketiga, fitur utamanya kontrol gerakan, yaitu menggunakan sensor untuk mendeteksi gerakan pengguna. Contoh teknologi Kinect pada konsol game atau smart TV. Fungsi peranti interaktif. Fungsi dari peranti interaktif di era digital sangat penting karena peningkatan pembelajaran, memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Yang selanjutnya, produktivitas, membantu bekerja lebih efisien dan kolaboratif. Yang ketiga, akses informasi, memudahkan akses cepat ke informasi. Yang keempat, komunikasi, yaitu memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan langsung. Yang kelima, pengalaman pengguna, yaitu menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Yang terakhir, inovasi dan kreativitas, mendorong cara baru untuk bermain, belajar, dan bekerja. Klasifikasi peranti interaktif diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, piranti input ke komputer. Piranti input ke komputer dibagi menjadi empat, yaitu piranti input tekstual. Yang kedua, piranti input penunjuk dan pengambil. Yang ketiga, piranti input pengambilan gambar terformat. Yang keempat, piranti input pengambilan gambar tidak terformat. Yang kedua, klasifikasi piranti interaktif yaitu piranti output dari komputer. Selanjutnya adalah peranti input tekstual. Peranti input tekstual adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk teks ke dalam sistem komputer, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer melalui penginputan kata-kata dan karakter. Keyboard. Definisi perangkat utama untuk input teks. Terdapat bagian jenis keyboard seperti keyboard Q, W, E, R, T, Y, ergonomis, dan keyboard virtual. Keunggulan memungkinkan untuk menginput data dengan cepat dan efisien, serta mendukung pengguna kombinasi tombol untuk shortcut. Touchscreen. Deskripsi digunakan untuk perangkat mobil dan tablet. Pengguna dapat mengetik dengan menyentuh huruf pada layar. Fungsi menggerakkan objek dalam ruang 3 dimensi atau 2 dimensi, serta mengawal tindakan dalam permainan. Keunggulan memudahkan pengguna perangkat tanpa perangkat keras tambahan, tetapi mungkin lebih lambat dibandingkan keyboard fisik. Peranti input, petunjuk, dan pengambil. Peranti input, petunjuk adalah alat yang digunakan untuk memberikan perintah atau kontrol pada antarmuka pengguna, sedangkan peranti pengambilan
Gunakan untuk mengambil informasi dan pengguna. Keduanya memainkan peran penting dalam meningkatkan interaksi antara manusia dan komputer. Baik, selanjutnya adalah mouse. Mouse merupakan alat pengendali yang umum digunakan untuk navigasi antar muka grafis. Memungkinkan pengguna untuk mengklik, menyeret, dan menggeser objek di layar. Fungsi daripada mouse sendiri yaitu menggerakkan kursor, memilih item, dan mengakses menu melalui klik dan klik kanan. Kemudian keunggulan dari mouse, presisi tinggi dan kemudahan penggunaan dalam aplikasi berbasis GUI. Selanjutnya adalah joystick. Joystick merupakan alat kontrol yang sering digunakan dalam permainan video dan simulasi. Fungsinya yaitu menggerakkan objek dalam ruang 3 dimensi atau 2 dimensi, serta mengawal tindakan dalam permainan. Keunggulannya yaitu memberikan kontrol yang lebih intuitif dalam aplikasi tertentu seperti game atau simulasi penerbangan. Kemudian adalah touchpad. Di sini merupakan permukaan datar yang sensitif terhadap sentuhan. Biasanya digunakan pada laptop, yaitu menggerakkan kursor dengan sentuhan jari dan membolehkan fungsi klik dan juga geser. Keunggulan dari touchpad adalah ruang yang menjimatkan dan membolehkan navigasi tanpa memerlukan piranti tambahan. Untuk selanjutnya adalah trackball. Trackball merupakan piranti yang mempunyai bola yang boleh diputar untuk menggerakkan kursor. Fungsinya yaitu untuk menggerakkan kursor dengan menggerakkan bola dengan jari. Keunggulannya yaitu memberikan kawalan yang tepat dan ergonomik sesuai dengan ruang terhad. Selanjutnya, pointing stick. Piranti kecil yang terletak di antara kekunci papan terkunci. Fungsinya menggerakkan kursor dengan pergerakan jari tanpa memerlukan pergerakan tangan. Keunggulannya memudahkan navigasi semasa menaip dan mengurangkan keperluan untuk pergerakan tangan yang banyak. Selanjutnya, digitizing tablet. Permukaan yang memperbolehkan pengguna melukis atau menulis secara digital menggunakan stylus. Fungsinya memperoleh lukisan dan penulisan dengan ketepatan tinggi dalam aplikasi grafik. Keunggulannya ideal untuk artis dan mereka memperoleh penghasilan kerja seni yang lebih terperinci dan berkualitas. Selanjutnya, Lake Pen, alat input yang memperbolehkan interaksi dengan screen CRT menggunakan pen khusus. Fungsinya mengambil input dengan menyentuh screen, sering digunakan dalam aplikasi grafik. Keunggulannya menyediakan kaedah yang intuitif untuk menggambarkan dan berinteraksi dengan data visual. Selanjutnya, piranti input pengambilan gambar terformat. Piranti input pengambilan gambar terformat merujuk kepada piranti yang digunakan untuk merangkap image atau gambar, serta mengubah format atau memproses gambar tersebut supaya boleh dipaparkan atau disimpan dalam bentuk yang teratur dan boleh digunakan oleh sistem komputer. Oke, selanjutnya barcode reader. Barcode reader adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan mengidentifikasi kode batang atau barcode yang ada pada produk atau item. Barcode sendiri adalah pola garis atau kotak hitam dan putih yang berfungsi untuk menyimpan informasi dalam bentuk kode seperti kode produk, harga, dan data lainnya. Selanjutnya, optical mark character. Optical mark recognition atau
UMR adalah teknologi yang digunakan untuk membaca tanda-tanda khusus pada kertas, seperti lingkaran atau kotak yang dihitamkan, yang biasanya ditemukan pada lembar ujian, survei, atau kuesioner. OMR memindai lembar tersebut dan mengenali tanda-tanda yang diisi untuk mengonversinya menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer, sehingga mempercepat dan memudahkan pencatatan data. Selanjutnya ada optical character recognition, yaitu adalah teknologi yang digunakan untuk menukar teks bertulis atau bercetak dalam bentuk gambar, misalnya image daripada dokumen yang di-scan menjadi data teks yang boleh diproses oleh komputer. OCR digunakan untuk memindahkan teks daripada dokumen fisikal atau image digital ke dalam format yang boleh diedit atau dicari. Untuk fungsinya, menganalisis image teks dan mengenal pasti huruf dan nomor berdasarkan bentuk dan struktur mereka. Teknologi ini digunakan dalam aplikasi seperti pemindahan dokumen cetak ke dalam format digital, pengekstrakan data dari RES atau invoice, dan pemindahan teks dari buku atau artikel. Selanjutnya ada magnetic INK character recognition, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengenal pasti teks yang ditulis menggunakan data magnetik. Ia biasanya digunakan untuk memproses cek di mana nomor akun dan nomor cek dicetak dengan dakwat magnetik yang boleh dikenali oleh pembaca kas. Fungsinya mengimbas teks yang dicetak dengan dakwat magnetik dan menukarkannya kepada data yang boleh diproses secara otomatis, dan MICR adalah sangat berguna dalam sektor perbankan untuk mempercepat proses pengesahan dan pembayaran cek. Selanjutnya, piranti input. Yang pertama ada pengambil gambar tak terformat. Piranti input pengambilan gambar tak terformat merujuk kepada piranti yang menangkap image atau gambar tanpa sembarang pemrosesan format atau pengubahsuaian. Gambar yang diambil oleh piranti ini biasanya tidak disimpan dalam format tertentu seperti JPEG atau PNG pada peringkat awal dan memerlukan proses penukaran atau pemformatan selanjutnya untuk penggunaan atau penyimpanan yang lebih lanjut. Oke. Yang selanjutnya kamera digital. Kamera digital adalah piranti yang digunakan untuk menangkap image atau video secara digital menggunakan sensor image seperti CMOS atau CCD. Gambar yang ditangkap akan disimpan dalam bentuk format digital seperti JPEG, PNG, atau RAW yang memudahkan pengeditan dan pemindahan data melalui komputer atau piranti mudah alih. Untuk fungsinya, kamera digital digunakan dalam berbagai aplikasi seperti fotografi, rekaman video, dan pengimbasan objek atau persekitaran. Kamera digital juga sering digunakan dalam pengimbasan image untuk tujuan pengesanan objek atau kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, pembaca retina mata. Untuk definisinya, pembaca retina mata adalah alat pengimbas biometrik yang digunakan untuk mengenal pasti individu berdasarkan corak salur darah di retina mata mereka. Teknologi ini berfungsi dengan mengimbas retina mata seseorang menggunakan cahaya inframerah dan menghasilkan image yang kemudian dianalisis untuk pengesahan identitas. Untuk fungsinya, teknologi ini digunakan dalam aplikasi keselamatan yang memerlukan tahap pengesahan yang tinggi, seperti di lapangan terbang atau kawasan dengan akses. Selanjutnya, pembaca sidik jari. Pembaca sidik jari adalah piranti biometrik yang digunakan untuk mengenal pasti individu berdasarkan corak unik pada sidik jari mereka. Piranti ini mengimbas corak parut kulit pada jari dan menyimpan data dalam bentuk digital untuk tujuan pengesahan identitas.
Untuk fungsinya, membaca sidik jari digunakan dalam berbagai aplikasi keselamatan, seperti membuka telepon pintar, mengakses bangunan beresiko tinggi. Selanjutnya ada image scanner. Pemindahan image atau image scanner adalah peranti yang digunakan untuk menukarkan dokumen atau gambar fisikal ke dalam format digital. Pemindah ini berfungsi dengan menggunakan sensor optikal untuk menangkap image dari permukaan yang di-scan dan menukarkannya menjadi data digital yang boleh disimpan dalam berbagai format seperti TFF, JPEG, atau PDF. Fungsinya, pemindah image digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengurusan dokumen, pengeditan gambar, lalu pengesahan image. Pemindahan image juga digunakan untuk memindai foto, lukisan, atau dokumen tertulis untuk menyimpan dalam bentuk digital atau memprosesnya lebih lanjut. Lalu ada peranti output. Peranti output merujuk pada peranti yang digunakan untuk mengeluarkan data atau maklumat dari sistem komputer kepada pengguna. Peranti ini memainkan peranan penting dalam memaparkan, mencetak, ataupun menghasilkan output dari proses pengiraan atau pemrosesan data dalam komputer ke bentuk yang dapat dilihat atau digunakan oleh manusia. Oke, untuk contoh dari peranti output, yang pertama ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis sistem perangkat keras keluaran atau output device system yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, huruf, angka, karakter khusus, dan simbol lain, grafik, gambar, suara, dan bentuk khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, fungsinya monitor ini untuk menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual, sehingga pengguna dapat berinteraksi, memantau status sistem, dan mengelola aktivitas pada komputer dengan mudah. Selanjutnya atau yang kedua ada printer. Printer sendiri adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghasilkan salinan fisik dari dokumen atau gambar digital. Biasanya printer terhubung dengan komputer, laptop, atau bahkan perangkat mobile untuk mencetak file dalam bentuk kertas. Untuk fungsinya sendiri, printer berfungsi mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media fisik seperti kertas. Selain mencetak, printer multifungsi juga dapat digunakan untuk scan fotokopi dan fax. Dan ini untuk referensi yang kami pakai. Baik, dan ini adalah poster kami yang materinya peranti interaktif. Apa sih peranti interaktif itu? Peranti interaktif adalah alat teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem digital melalui input seperti layar, sentuhan, suara, dan gerakan. Dan input perangkat yang terhubung ke komputer dan berinteraksi dengan program yang sedang berjalan. Di input contohnya seperti mouse, keyboard, touchscreen, touchpad, joystick, dan trackball. Sedangkan yang output, perangkat berfungsi untuk mengeluarkan data dari komputer. Contohnya seperti monitor dan printer. Selanjutnya, sedangkan fungsi dari peranti interaktif adalah yang pertama peningkatan pembelajaran untuk memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Yang kedua, produktivitas, membantu bekerja lebih efisien dan kolaboratif. Selanjutnya, akses informasi, memudahkan akses cepat ke informasi. Yang terakhir, komunikasi, memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan langsung. Peranti yaitu P, pengguna, orang yang menggunakan peranti. E, engagement, yaitu keterlibatan pengguna. R, responsive, yaitu respon cepat ke ranti. A, aplikasi, program yang digunakan. N, navigasi, menggunakan peranti. T, teknologi dasar peranti. I, interaksi komunikasi dua arah. Baik, itu poster dari kami, mungkin bisa dapat dipahami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.